Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Pada video kali ini saya akan menganalisa saham-saham di sektor finance. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN. Sebelum kita masuk ke analisa, kali ini saya akan memperkenalkan suatu platform atau website untuk trading atau berinvestasi di 4 market ya. 4 marketnya ada cryptocurrency, forex currency, commodities, dan stock index. Itu namanya websitenya Prime XBT. Juga punya aplikasi yang sudah bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Ini cocok buat Bapak Ibu yang punya waktu senggang di akhir pekan market bursa saham Indonesia nggak buka ataupun di sore hari setelah market Indonesia tutup ya, Bapak Ibu bisa trading kan atau suruh uangnya bekerja lagi di market yang lain ya. Di Prime XBT ini 24 jam buka ya. Jadi bisa trading cryptocurrency, forex currency, commodity, dan stock index. Dan kalau Bapak Ibu baru pertama kali mendaftar dengan klik linknya di bawah di deskripsi, Bapak Ibu dapat deposit bonus 50% plus $200 apabila minimal deposit Bapak Ibu di $0,017. Itu kalau dirupiahkan di sekitaran 11,5 sampai 12 juta. Ya bisa dengan nominal kecil itu minimal deposit 0,01 BTC atau sekitaran 700-an ribu. Ya. Dan marketnya terlihat seperti ini. Jadi bisa trading langsung di 4 market, misalnya mau cryptocurrency di sebelah sininya forex, sebelah sininya stock index, di sininya gold atau trading emas juga bisa ya. Dan di sini menggunakan setoran depositnya Bitcoin. Jadi ya harus pakai wallet atau alamat Bitcoin, belum menerima bank lokal. Nah, jadi seperti itu aja. Yang mau daftar bisa klik linknya di bawah dengan kode Borneo TR ya, dapat bonus dan juga $200 kalau minimal deposit di 0,017 Bitcoin. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada BBNI. BBNI hari ini terkoreksi cukup dalam 3,14% ke level harga 6.150. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell yang cukup besar. Kalau dilihat dari brokers marinya terlihat malah saham BBNI ada di akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI berpotensi melanjutkan penurunan untuk besok karena hari ini candlenya breakdown dari EMA 60 garis hitam dan juga membentuk pola bearish angel pink. Candle hari ini menutup penuh candle hari sebelumnya saat BBNI breakout EMA 60. Jadi berpotensi besar melanjutkan penurunan menguji 6020, dan kalau 6020 itu di breakdown berpotensi besar juga BBNI membuat shadow panjang ke bawah menutup gap di daerah 5900. Di sini ada gap saat dia breakout disertai volume dan breakout EMA 60 di tanggal 3 Februari dia membuat gap. Jadi berpotensi untuk menutup gap tersebut. Dan kalau dilihat BBNI range sideway-nya ada di 6.000 sampai 6.750. Kalaupun turun buruk-buruknya menutup gap ya bisa, atau turun lebih dalam juga bisa ya, tergantung market ya. Tapi kalau investasi di saham BBNI ya untuk mid term 3, 6 sampai 12 bulan, harga sekarang masih ideal untuk buy bagi yang belum punya. Yang sudah punya dari daerah hot aja, kalaupun dia harus turun sampai 5.500 lagi, dan itu kemungkinan sangat kecil ya, tambah aja di bawah, nggak perlu takut. BBNI target saya tahun ini bisa breakout 6.750 ya, minim ke 7.000, bahkan bisa ke 8.000 untuk BBNI, asal sabar ya. Dan cocok untuk yang kerja nggak bisa memantau market setiap hari, cuman bisa beli dan simpan. Untuk jangka menengah saham Big Bang bagus, dan juga nanti kan ada bagi-bagi dividen. Jadi lumayan lah, di 2-3% pun ya lumayan, daripada simpan uang di bank cuman dikasih 0,5% sampai 1%, bahkan nggak nyampe 1% bunga 1 tahun ya. Ini nyimpan 6 bulan sampai 9 bulan dapat
dividen minimal di 2-4%. Nggak tahu kalau BBRI berapa biasanya dividennya. Kalau Bapak Ibu tahu bisa komen di bawah. Dan juga dapat dari capital gain. Kenapa dapat capital gain? Karena BBNI masih di bawah harga wajarnya atau udah di daerah fair price ya nggak masalah. Karena saham bagus, saham big bank akan dijual lebih mahal atau lebih dari harga sebenarnya, biasanya seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada BMRI. BMRI hari ini ditutup terkoreksi 1,93% ke level harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham BMRI didistribusi yang cukup besar oleh RX, KJ, CG, YU dan CS. Jadi top 5 sellernya broker asing besar dan ditampung oleh broker asing, ada juga yang nampung, tapi broker lokal juga ada. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI sudah di area kritikal atau di support kuatnya dan support sideway-nya, dan ini juga support neckline, cup and handle ya, bisa dibilang cup and handle apa ya ini ya. Jadi kalau itu sampai di breakdown ya, sampai tutup di bawah itu dan besoknya nggak bisa naik lagi ke atas, berpotensi besar BMRI mengarah ke 5.800 sampai daerah 5.900. Mungkin nggak dia besok breakdown, mungkin dia breakdown, tapi harus maksimal di 2 hari dia harus naik lagi. Kalau nggak, artinya di candle ketiga potensi besar BMRI lanjut ke bawah ke daerah 5.800. Di situ ada EMA 200-nya. Kalau dilihat dari EMA CD juga masih sangat tajam ke bawah menuju daerah oversold, dan bar chart di bawah 0 juga masih terbentuk. Sinyal-sinyal bagus nunggu dilihat dari EMA CD yang mulai melandai, dan terlihat juga dari candle price action BMRI kalau sudah terlihat mulai mempertahankan support, yaitu ada berpotensi untuk ada pembalikan arah. Untuk reversalnya belum, cuman ada tanda untuk pembalikan arah ya, kesempatan buy on support. Kalau dia pembalikan arah ya manfaatkan aja di 3-5% ya, lumayan. Kalaupun mau hot lebih lama ya pasang trailing stop, takutnya itu hanya pola pullback atau bisa juga pola dead cat bond. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Hari ini BMRI turun dengan volume yang lumayan signifikan. Kita lihat besok aja lagi. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BBRI. BBRI hari ini turun tipis 0,85% ke level harga 4.630. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy, dan juga di hari-hari sebelumnya asing net buy yang sangat besar ya. Baru hari Selasa kemarin asing net sell dan tipis. Kita cek broker semarinya. Kalau dilihat dari broker semarinya terlihat saham BBRI malah diakumulasi oleh RX, KJ dan CS. Kita langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal BBRI ya, kalaupun dia harus turun bisa mengarah ke daerah 4.400 ya. Itu ada support EMA 60 dan harusnya dijaga, atau ke trend line uptrendnya di daerah 4.250. Ini berapa kali di rejection ya, trend line uptrendnya ini ya. Di tanggal 30 November dia rejection, tanggal 1 Desember dia naik, di tanggal 23 Desember dia rejection juga, reject supportnya dan dia dibawa naik dan akhirnya rally ke atas, dan di tanggal 1 Februari dia juga reject lagi trend line uptrendnya dan dia rally. Jadi ini kalau besok dia tidak mampu tutup, atau di minggu ini tidak mampu tutup di atas 4.750, itu berpotensi besar BBRI ke bawah mencari swing low-nya. Apakah membentuk swing low-nya di 4.400 di EMA 60-nya, atau di support trend line uptrendnya ini di 4.250 sampai 4.300. Jadi seperti itu aja untuk BBRI. Indikator MACD sudah membentuk golden cross tapi mulai menyempit lagi. Bar chart di atasnya terbentuk tapi tipis.
hari ini volume BBRI koreksi 2 hari juga volumenya ya nggak terlalu signifikan, jadi menurut saya masih aman. Tapi yang untuk trading ya belum, mending jaga di daerah 4.400 di EMA 60-nya. Ya, seperti itu aja untuk BBRI. Untuk investasi 3, 6 sampai 12 bulan sekarang juga udah lumayan mahal ya. Tapi 10 sampai 15% lagi ya kemungkinan masih bisa dapat di BBRI. Jadi seperti itu aja. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BBCA. BBCA hari ini terkoreksi tipis 0,57%, kelapa harga 34.500. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA setelah kemarin dia breakout EMA 20, hari ini dia membentuk doji, tapi dojinya di bawah EMA 20 tapi tipis. Dan hari ini volume lumayan signifikan. Ya kemungkinan BBCA menjaga ISG agar tidak turun dalam. Jadi ya skenario-nya banyak lah cara market menjaga ISG. Dan harusnya untuk besok semoga BBCA bisa kembali rebound, minim-minim bisa tutup di atas 35.000, itu potensi sangat bagus. Tapi kalau tidak mampu tutup di atas, berpotensi besar BBCA melanjutkan koreksi menguji EMA 60 di 34.000 dan support yang ditarik garis di daerah 33.400 dan beberapa kali di reject juga ya. Berarti ya bisa dikatakan support 33.400 ini cukup kuat, dan juga ini support yang terbentuk dari 23 Desember 2019. Dan BBCA ini sudah konfirmasi breakout, harusnya yang kecil kemungkinan kalau BBCA turun lagi dari 33.000 ya. Kemungkinan BBCA kalaupun tidak mampu breakout 36.500 ya BBCA akan sideways di range harga 33.400 sampai 36.500. Jadi bagaimana strategi beli BBCA? Beli BBCA di daerah 33.900 sampai 33.800. Di daerah sini cut loss kalau turun dari 32.900. Ya, seperti itu aja untuk BBCA. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BBTN. BBTN hari ini ditutup terkoreksi 2,84%, kelapa harga 1.875. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net buy, dan 2 hari asing net buy yang menurut saya cukup besar. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat ya biasa aja ya. Di sini JP akumulasi di 153.000, dijual oleh CC juga sebesar sama. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBTN ya hari ini turun lumayan volumenya. Jadi besok ada berpotensi untuk BBTN menguji harga penutupan di tanggal 15 Februari. Harga penutupan di 15 Februari ada di 1855. Jadi berpotensi ke situ. Kalau dia melanjutkan penurunan bisa mengarah ke 1800. Tapi itu potensi menurut saya cukup kecil, karena bisa aja besok BBTN kembali rebound menguji harga penutupannya kemarin di 1930. Tapi kalau untuk spekulasi buy mending wait and see aja dulu. Mending nunggu di daerah bawah, di daerah 1790 sampai 1750. Indikator MACD tapi sudah melewati garis 0 dan juga sudah membentuk golden cross, dan jarak garis biru dan merah cukup lebar, bercat di atas 0 juga makin tinggi. Harusnya ada peluang BBTN untuk kembali rebound. Kalau nggak besok, hari lusa dia akan rebound lagi, bisa sampai menguji 2000 ya. Jadi seperti itu aja untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada BDMN. BDMN hari ini ditutup terkoreksi 1,81%, kelapa harga 3.250. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker smarinya terlihat biasa aja ya, nggak ada yang terlihat signifikan antara distribusi
dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BDMN juga hari ini dipertahankan oleh EMA 60-nya garis hitam ini sempat menyentuh tapi kemudian dibawa naik, dan juga BDMN hari ini koreksi volumenya kecil. Jadi ya bisa dikatakan kekuatan seller juga nggak terlihat yang signifikan. Ada potensi, tapi untuk besok BDMN lanjut coba menguji lagi 3200. Kalau itu sampai di breakdown, bisa-bisa BDMN mengarah ke 3090. Apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Mending wait and see aja dulu. Lihat ISG, lihat market besok ya. Coba jaga BDMN di daerah 3090 sampai 3100 nih aja. Baru coba spekulasi buy di sini. Cut loss kalau turun dari 3090 sampai 3080. Ya bisa cut loss di daerah 3070 sampai 3050. Jadi seperti itu aja. Dan target profit kalau beli di daerah dekat support ya terdekat ke 3300, kalau mampu breakout ke daerah 3470. Jadi seperti itu aja untuk BDMN ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah mendukung channel Borneo Trader di saweria.co/Borneo Trader, saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.